Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua tetap ada di dalam naungan damai sejahtera Allah. Hari ini kita bertemu lagi di dalam rangkaian syafaat malam. Kita masih akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Saudara-saudara, kalau Anda di dalam sebuah komunitas, penghuninya isinya ada 100 orang, lalu 99 orang gila, cuma satu yang waras. Nah, menurut ibu bapak, saudara-saudara, kira-kira siapa yang akan dianggap gila? Betul, yang satu itulah yang akan dianggap gila. Hari ini kita akan melihat apa yang menjadi pergumulan Nuh. Apa yang istimewa dari tokoh Nuh. Kita akan melihat dari catatan Alkitab tentang Nuh cukup panjang. Kitab Kejadian mencatat hal-hal yang terkait dengan Nuh mulai dari Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 9. Kita akan melihat 2 ayat saja dari Kejadian 6, yaitu ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita membaca di dalam Kejadian 6, ayat 8 dan 9 dipersaksikan demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudaraku, kitab Kejadian yang baru kita baca mengatakan bagaimana Nuh dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Luar biasa. Bayangkan kalau kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, apa yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Selanjutnya, teks kita tadi mengatakan karena Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Karena ia hidup bergaul dengan Allah, seperti tokoh Henoh yang kemarin kita renungkan, Nuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan Nuh bukan cuma tahu membedakan mana yang benar dan yang salah, tapi Nuh secara konsisten dia memilih untuk hidup setia, hidup di dalam kebenaran itu. Dan oleh karena pilihannya itu, Nuh ketika mentaati kehendak Tuhan, perintah Tuhan untuk membuat bahtera, ia siap dianggap sebagai orang gila. Dalam film Noah yang sempat saya tonton, digambarkan di sana bagaimana keteguhannya memegang kebenaran Allah, kesetiaannya menaati perintah Allah. Dampaknya bisa diduga dia dianggap gila dan terjadilah konflik. Dalam film itu digambarkan bahwa konflik yang terjadi bukan cuma dengan masyarakat di sekitarnya, tapi juga dengan keluarganya. Saudara-saudaraku, pilihan kita untuk setia menjalani hidup dalam kebenaran kadang bisa membuat kita menjadi seperti seorang waras di antara 99 orang gila, dan akhirnya kitalah yang dianggap gila. Tapi seperti kegilaan yang dialami Nuh, kegilaan kudus itulah yang akhirnya menyelamatkannya. Siapkah kita untuk tetap setia, hidup di dalam kebenaran, sekalipun karena itu mungkin
kita dianggap gila. Amin. Mari kita bersyafaat. Saya akan mengucapkan pokok-pokok dalam syafaat ini. Anda juga bisa melihat dalam tayangannya. Lalu bersama-sama kita mendoakan setiap pokok dalam syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sehati kami datang lagi di dalam syafaat kami malam ini. Kami percaya Bapa mendengarkan, bahkan Bapa jugalah yang akan mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Pertama-tama kami berdoa, kami mohon kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu, agar kami mampu terus menjalani hidup di dalam kebenaran, sekalipun resikonya kami akan dianggap gila. Mari kita juga berdoa agar Tuhan memelihara, menguatkan orang-orang yang terus hidup di dalam dan memperjuangkan kebenaran dalam berbagai aspek kehidupan dengan segala resikonya. Bagi mereka kita berdoa. Mari kita juga berdoa bagi para dokter, perawat, dan orang-orang lain yang menjadi relawan, yang meninggalkan kenyamanan hidup mereka untuk menolong para korban COVID-19 dalam berbagai aspek. Kita juga berdoa bagi para anak jalanan, pemulung, tunawisma, para penghuni panti asuhan, panti reda, di tengah-tengah hidup yang makin menekan mereka ini. Ya Bapa, ketika kami mendoakan orang-orang yang mengalami situasi kehidupan tidak sebaik apa yang kami alami, maka kami bersyukur kalau kami masih boleh ada dalam keadaan yang cukup baik ini. Ya Bapa, biarlah syukur kami kepadamu menjadi salah satu kekuatan dalam diri kami untuk mau setia menjalani hidup di dalam kebenaran dengan segala resikonya. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, juga keluarga kami, baik yang ada bersama kami maupun yang tinggal di lain tempat, di lain kota, bahkan di lain negara. Tangan kasih Tuhanlah yang terus menopang dan memelihara kami semua. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, dengan baik, dan kami boleh memasuki hari baru esok dalam
keadaan yang baik, penuh semangat, penuh syukur, penuh sukacita untuk terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.